petinggi Kampung Dapah Pilang Ilir. Perintah Mahkamah Konstitusi itu merupakan bagian dari putusan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Kepala Daerah yang berlangsung pada Senin 24 Februari 2025. Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Muhammad Faiz mengatakan ada 40 putusan PHPU yang dibacakan MK. Secara keseluruhan terhadap 40 perkara tersebut, MK mengabulkan sebanyak 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima sebanyak 5 perkara. Perintah PSU di berbagai daerah memiliki alasan yang berbeda-beda. Di Pilgub Papua misalnya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang. MK juga mendiskualifikasi calon wakil gubernur Papua nomor urut 1, Yermias Bisai. Keputusan untuk mendiskualifikasi Yermias tersebut disebabkan syarat pencalonan Yermias yang dinilai tidak sah. Sementara itu di Pilkada Kabupaten Serang, MK juga memerintahkan PSU. Hal ini dikarenakan Mendes PDT Yandri Susanto terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Calon Bupati nomor urut 2 adalah Ratu Rahmatu Zakiah yang merupakan istri dari Yandri. MK memberikan tenggat waktu yang berbeda-beda untuk pelaksanaan PSU di masing-masing daerah. Tenggat tersebut bervariasi dari 30 hari hingga 180 hari, tergantung dengan medan masing-masing wilayah. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam ini bersama saya Happy Guritman. Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan 40 gugatan perselisihan hasil pilkada pada hari Senin kemarin dan mengabulkan 26 perkara. Selain itu, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemungutan suara ulang dilakukan di 24 daerah. Tentunya putusan MK tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi para penyelenggara dan peserta pilkada. Lantas, berikutnya bagaimana tindak lanjut untuk segera menggelar pemungutan suara ulang ini? Indonesia Bicara akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah bergabung secara daring. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Rifki Karsayuda. Selamat malam Bang Rifki. Selamat malam Happy, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Bang Rifki sudah bergabung malam hari ini. Lalu ada Mas Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik BRIN. Selamat malam Mas Wasisto. Selamat malam Mbak Happy dan rekan-rekan narasumber lainnya. Terima kasih Mas Wasis juga sudah bergabung malam hari ini. Lalu ada peneliti Perludem, Mas Haikal. Selamat malam Mas Haikal. Selamat malam Mbak Happy, selamat malam Bang Rifki, Mas Wasis. Baik, terima kasih sudah bergabung untuk berbincang dan berbagi pandangan malam hari ini tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada hari Senin kemarin. Saya ingin ke Bang Rifki terlebih dahulu. Bang Rifki, bagaimana pandangan Komisi 2 DPR tentunya untuk melihat putusan Mahkamah Konstitusi kemarin dengan kemudian ada salah satu perintah dari Mahkamah Konstitusi menggelar pemungutan suara ulang di 24 daerah. Komisi 2 DPR RI hari ini bersurat kepada pimpinan DPR untuk meminta izin menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri sebagai wakil dari pemerintah dan seluruh penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, DKPP pada hari Kamis yang akan datang untuk memastikan bahwa tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terutama 24 pemungutan suara ulang baik seluruhnya maupun sebagian itu bisa dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bahwa penyelenggaraan pemungutan suara ulang termasuk kemudian pelaksanaan perhitungan ulang yang merupakan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu membutuhkan detail teknis pelaksanaan oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU yang diawasi oleh Bawaslu. Di sisi yang lain kita tahu bahwa tentu kewajiban untuk melaksanakan seluruh tahapan pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu ada pada pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan. Dalam hal ini adalah APBD masing-masing. APBD tahun 2025 tentu tidak mengakomodir persiapan pelaksanaan PSU di 24 tempat itu.
Di sisi yang lain saat ini telah dilakukan efisiensi anggaran baik APBN maupun APBD. Hal-hal ini saya kira yang harus segera disikapi oleh pemerintah dan DPR agar kemudian persoalan pembiayaan terkait dengan PSU di 24 tempat di Indonesia itu bisa segera diputuskan, mudah-mudahan bisa diputuskan di DPR 2 hari ke depan, dan berdasarkan ketentuan norma Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, Happy, kalau kemudian APBD-nya tidak mencukupi untuk melakukan pembiayaan terhadap tahapan-tahapan pilkada, maka dimungkinkan perbantuan dari APBD provinsi dan atau APBN. Nah, seluruh hal ini harus kita exercise untuk mempersiapkan sedemikian rupa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang kita bicarakan malam hari ini. Baik, Bang Rifki, sebelum kembali ke Bang Rifki, nanti saya ingin ke Mas Haikal terlebih dahulu. Mas Haikal, kita melihat MK juga menjabarkan berbagai alasan kenapa 24 daerah itu harus dilakukan pemungutan suara ulang dari kasus per kasus. Nah, bagaimana kemudian Perludem melihat putusan MK ini? Ya, Mbak Hetty. Kalau kita lihat berdasarkan data ya, kita bisa melihat sendiri di website Mahkamah Konstitusi, memang ini cukup banyak ya daerah yang kemudian diharuskan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Kami mencatat ada 24 daerah dan 13 diantaranya itu akan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Artinya akan ada terjadi pilkada ulang ya, kalau misalnya kita lihat dari jumlah PSU yang dilakukan atau jumlah TPS yang akan dilakukan PSU. Dan kalau kita lihat lagi, ada sekitar 11 orang atau 11 baik itu calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah yang kemudian didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini memang menjadi sebuah presiden baru ya, begitu banyak kemudian pihak yang didiskualifikasi dan sehingga mengharuskan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan tidak mengikutkan calon yang kemudian didiskualifikasi. Tentu kalau kita melihat kembali ada banyak alasan yang kemudian dijabarkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun Perludem mencatat ada beberapa hal atau ada beberapa perkara yang kemudian layak untuk dibahas dan layak untuk kemudian lihat sebagai bentuk evaluasi ya. Pertama misalnya yang terjadi di Serang, Banten. Bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ada terjadi upaya mobilisasi ASN dan juga upaya ketidaknetralan dari Mendes untuk kemudian mendukung yang mana calon yang bersangkutan ada merupakan istrinya. Lalu kemudian ada contoh lagi ya di beberapa daerah yang menunjukkan bahwa ada seperti contohnya di Mahakam Ulu, bahwa ada terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang biasanya ini cukup sulit untuk dibuktikan karena keterbatasan norma hukum yang kemudian cukup ketat, lalu kemudian bentuk-bentuknya yang konkret sangat sulit untuk dibuktikan. Namun Mahkamah Konstitusi cukup visioner ya dalam hal ini, kemudian bisa melihat meskipun kemudian mungkin membutuhkan telaahan yang dalam, Mahkamah Konstitusi berani untuk menunjukkan bahwa adanya dugaan itu saja sudah cukup bagi Mahkamah untuk kemudian menilai terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat TSM. Jadi kalau kita melihat ya, membaca dan juga melihat kembali perkara-perkara yang kemudian ada 40 perkara yang kemarin disidangkan dan diucapkan putusan di tanggal 24, maka akan ada banyak pembelajaran baru, termasuk salah satunya yang terjadi di Banjarbaru. Ini akan menjadi suatu presiden hukum yang kemudian akan menjadi mungkin akan digunakan dan akan menjadi salah satu substansi yang akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang pemilu nanti ketika direvisi. Jadi memang kembali lagi ke pertanyaannya tadi, apa yang kemudian menjadi pertimbangan Mahkamah dalam memutuskan 26 perkara untuk dikabulkan ini membuka kepada kita semua bahwa memang ada banyak permasalahan yang kemudian seharusnya bisa diselesaikan di tingkat proses penyelenggaraan, di sengketa administrasi dan sebagainya. Namun kemudian memang secara nyata kita bisa lihat itu harus menjadi tanggung jawab Mahkamah untuk kemudian dibuktikan di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih Mas Haikal. Saya ingin kembali lagi ke Bang Rifki. Bang Rifki,
Itu tadi ya, kalau dari Bang Haikal mengatakan ada banyak catatan-catatan dan itu sebenarnya bisa diperbaiki nanti dan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang pemilu kalau direvisi. Nah, tapi kalau DPR melihat implikasi dari putusan MK ini seperti apa sih terhadap sistem pemilu kita, melihat ada celah-celah yang memang harus diperbaiki regulasinya? Iya, saya sebetulnya menghormati betul putusan Mahkamah Konstitusi ya, dan tidak ingin berkomentar terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena ini bukan sarana kita untuk melakukan eksaminasi. Bagi Komisi 2 DPR RI yang paling penting adalah bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa segera kita tindak lanjuti, kita melaksanakan pemilihan pilkada kembali, baik itu pemungutan suara ulang seluruhnya, pemungutan suara ulang sebagian maupun perhitungan suara ulang. Saya kira hal ini tidak mudah, Happy. Saya ingin katakan tidak mudah. Aspek pembiayaan misalnya itu persoalan yang sangat substantif. Saya tidak ingin menyatakan bahwa MK bisa jadi tidak berhitung terlalu jauh terkait dengan soal itu. Tapi kemudian di tengah efisiensi anggaran APBN APBD kita yang sekarang sedang dilakukan, ini akan menjadi PR bersama bagi pemerintah dan DPR, terutama Komisi 2 yang diberikan tugas konstitusional untuk melakukan fungsi pengawasan legislasi dan penganggaran di bidang kepemiluan. Nah, yang kedua, saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu ya, yang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini misalnya didapati ada perilaku yang tidak profesional, bahkan ada perilaku yang menyimpang dan seterusnya. Di sisi yang lain kan mereka harus kemudian juga melaksanakan kembali pemungutan suara ulang di beberapa tempat di tempatnya masing-masing. Nah, karena itu fungsi pengawasan DPR secara politik akan kami perketat untuk memastikan agar PSU yang akan dilaksanakan di 24 tempat ini jangan hanya secara formil terlaksana, tetapi secara substantif harus ada perbaikan. Karena tidak menutup kemungkinan hasil PSU ini kan bisa dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian itu yang dilakukan berulang-ulang, maka yang akan terjadi adalah penundaan kepastian terkait dengan adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif. Kita tahu hukum kepemiluan itu berbeda dengan norma-norma hukum yang lain. Kalau norma-norma hukum yang lain, ketika kita tegakkan dengan seadil-adilnya, maka kemudian kita sudah selesai pada titik itu. Tapi dalam konteks norma hukum kepemiluan, kita menegakkan hukum kepemiluan dengan seadil-adilnya pada satu pihak, di pihak yang lain kita harus ingat bahwa penegakan hukum kepemiluan itu juga tidak boleh menzolimi periodisasi yang sudah kita sepakati. Sepanjang kemudian proses sengketa, perselisihan terkait dengan kepemiluan terus berlangsung, sepanjang itu pula sebetulnya masyarakat setempat atau rakyat di tingkat provinsi, kabupaten, kotanya akan dirugikan karena akan mendapatkan kepala daerah dengan periodisasi yang tidak 5 tahun penuh. Dan ini saya kira satu hal yang juga harus kita insafi, dan Komisi 2 memahami betul situasi-situasi seperti ini, dan mudah-mudahan dengan peran dan fungsi konstitusional yang kami miliki, kami bisa memastikan dua hal. Aspek teknis bisa kita jawab dengan baik, terutama terkait dengan pembiayaan dan penanganan tahapan yang akan dilakukan untuk melaksanakan PSU, dan yang paling penting secara substantif seperti yang tadi dikatakan oleh Haikal dari Perludem, kita harus melakukan perbaikan dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta fakta-fakta hukum yang terungkap di Mahkamah Konstitusi itu harus menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan PSU di 24 tempat ini. Baik, artinya Bang Rifki, PSU kita nanti kan akan menghadapi banyak tantangan tentunya. Nah, apa kemudian yang bisa Anda rekomendasikan supaya PSU ini benar-benar berjalan baik, tidak menimbulkan konflik baru atau masalah baru? Karena itu tadi salah satu tantangannya adalah ya terkait anggaran, kemudian juga adalah profesionalisme dari penyelenggara. Seperti apa rekomendasi Anda? Ya, kami bukan tukang rekomendir, Happy. Kami ini pengawas secara politik. Kalau tukang rekomendir nanti tanya sama teman-teman dari pakar dan dari LSM. Saya sekarang sedang bekerja keras, jujur, walaupun kita belum mengadakan rapat dengar pendapat, saya baru teleponan sama Mendagri. Saya baru saja koordinasi dengan Kementerian Keuangan, menanyakan bisa nggak kita laksanakan PSU ini. Ini juga saya kira harus jadi penginsapan bagi banyak pihak di bangsa ini. Bahwa penegakan hukum kepemiluan, yes, oke, penting.
Tapi kemudian melaksanakan satu amar putusan ini juga tidak mudah gitu. Dan ini harus menjadi keinsafan kita bersama. Jadi saya kira Mahkamah Konstitusi putusannya final and binding, itu tugas kita untuk menghormati. Tapi di forum yang terhormat ini ingin saya katakan juga bahwa Mahkamah Konstitusi itu kan peradilan administratif ya, yang kemudian tidak punya titel eksekutorial untuk mengeksekusi putusannya sendiri kan, sebetulnya begitu. Itu teori hukumnya. Dan karena itu kemudian putusannya itu dieksekusi oleh pihak-pihak lain. Nah sekarang izinkan kami sebagai bagian dari para pihak untuk mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya. Besok kami mengundang para pakar termasuk dari Perludem untuk hadir ke Komisi 2 DPR RI untuk memberikan pikiran, masukan, dan pandangan. Komisi 2 di bawah kepemimpinan saya berkomitmen untuk membuka diri terhadap seluruh masukan, pikiran, dan pandangan, termasuk bagaimana caranya kita memastikan PSU di 24 tempat ini berlangsung dengan baik. Jangan hanya dilaksanakan secara formil, tetapi secara substantif harus ada perbaikan di sana-sini. Saya kira itu Happy dan teman-teman ya. Baik, terima kasih Bang Rifki Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI. Saya ingin ke Mas Wasis. Mas Wasis, kalau yang Anda amati, apa sih dampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini? Ya, ya tentu yang bisa kita simak adalah soal program dan layanan baru yang nanti diimplementasikan di tingkat kabupaten kota ya Mbak Evi ya. Karena yang tadi disampaikan oleh Bang Rifki bahwa keterlambatan pelantikan kepala daerah terpilih ini akan berdampak pada pelayanan publik di tingkat bawah. Dan saya pikir ujung-ujungnya ya nanti ada refocusing anggaran buat PSU di tingkat daerah, sehingga ada slot alokasi layanan publik yang itu berkurang kualitasnya. Ini dampak pertama yang perlu kita lihat dari PSU ini. Yang kedua, tentu di sini kan kapasitas fiskal tiap daerah beda-beda. Ada yang bisa menjalankan PSU, ada yang perlu kemitraan dengan pusat dan sebagainya. Jadi saya pikir di sini regulasi teknis yang mengatur soal pendanaan akan menjadi semacam penyelamat ya, supaya hasil pemilu nanti menghasilkan kepala daerah yang baik. Yang ketiga yang paling penting bagi saya ini jadi pembelajaran bagi pemilihan komisioner KPU di ke depan ya. Karena saya mencermati bahwa PSU ini banyak dilakukan karena pelanggaran soal nominasi, soal syarat pencalonan, kemudian mobilisasi ASN dan sebagainya. Jadi saya pikir memang banyaknya PSU yang kita dapatkan ini bisa menjadi pembelajaran bagi seleksi komisioner KPUD di daerah untuk 5 tahun ke depan baik. Jadi itu yang bisa kita Mas Wasis, tapi Anda kalau mengamatinya melihat tidak ada pola-pola tertentu di dalam sengketa pilkada kali ini dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, misalnya mungkin dari masalah pelanggaran, jenis-jenis pelanggarannya, kasus-kasusnya, seperti apa polanya? Ya, saya pikir kalau pola itu selalu berulang ya Mbak Evi. Artinya yang tadi kita lihat di lapangan, misalnya ada mantan narapidana yang bisa masuk menjadi kandidat, atau mungkin syarat pendidikan yang tidak sesuai, atau mungkin bupati incumbent yang bisa kemudian maju lagi. Namun yang paling penting dari Pilkada 2024 adalah soal mobilisasi perangkat. Jadi yang tadi Mas Eka ada di Makam Ulu itu bahkan ketua RT bisa dimobilisasi. Di Serang bahkan kepala desa bisa dimobilisasi. Ini kan suatu yang baru sebenarnya dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang itu lebih pada syarat administratif. Tapi untuk saat ini yang bisa sampai mobilisasi ASN, berarti kan menunjukkan bahwa tingkat pelanggarannya cukup parah ya sebenarnya. Karena sejatinya aparat harusnya netral, tapi bisa terlibat konflik kepentingan seperti ini. Jadi ini yang saya pikir menjadi PR buat perbaiki sebenarnya. Baik, terima kasih Mas Wasis. Kita akan melanjutkan perbincangan ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Jangan-jangan dia tertidur. Barangkali ada halangan. Biasanya sebelum pukul 1 dia sudah di sini. Siapa yang paling kaya di Padang ini katamu? Baginda Sulaiman, Datuk.
Drama legendaris karya Marah Rusli akan kembali hadir di layar TVRI. Sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu tentang sepasang kekasih, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, yang dipisahkan oleh keadaan, terbelenggu ada, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melawan takdir? Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, segera di TVRI. Sudah begitu rupanya suratan tangan. Terima kasih banyak, Engku. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber, kita akan terlebih dahulu menuju ke Jambi. Sudah ada rekan Cynthia Permana di sana yang akan menyampaikan update atau informasi terkini terkait dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pilkada di sana. Cynthia, selamat malam. Kabupaten Bungo ini menjadi salah satu yang juga harus menggelar pemilihan atau pemungutan suara ulang. Apa kemudian tindak lanjut dari KPU Bungo menindaklanjuti keputusan MK ini? Baik, selamat malam Happy dan juga saudara. Memang benar seperti yang disampaikan Happy bahwa Kabupaten Bungo menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Jambi yang diinstruksikan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang ataupun PSU. Seperti yang kita ketahui bahwa hasil persidangan Mahkamah Konstitusi yang digelar pada 24 Februari 2025 lalu menyampaikan bahwa Kabupaten Bungo harus melaksanakan PSU dengan beberapa bukti yang juga sudah disampaikan saat persidangan. Dan dari hasil tersebut, KPU Kabupaten Bungo menyatakan, dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Bungo Armidis menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dan juga terus berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jambi dan juga KPU RI. Untuk sementara ini, pasca disampaikannya putusan sidang MK akan menggelar pemungutan suara ulang, maka pihak kepolisian selalu berjaga di area KPU Kabupaten Bungo, Bawaslu Bungo, dan juga di sekitar gudang logistik yang akan menyimpan surat suara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang nanti. Dan sebagai informasi bahwa beberapa bukti yang disampaikan saat persidangan hingga akhirnya Kabupaten Bungo diinstruksikan untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU, yakni adanya keterangan atau kronologi yang disampaikan oleh KPPS bahwa adanya pemilih yang tidak membawa KTP elektronik dan hanya menggunakan kartu keluarga saja dan dapat memilih. Selain itu juga di mana KPU Bungo dalam hal ini selaku termohon diinstruksikan untuk membawa surat suara tepatnya di TPS 6 Kelurahan Cadika, yang mana ketika surat suara tersebut dihadirkan pada persidangan ternyata dalam keadaan tidak tersegel. Ini berbeda dengan 4 kotak suara lainnya yang dalam keadaan tersegel. Selain itu juga di kotak suara TPS 6 Kelurahan Cadika ini juga didapati ada 11 surat suara yang tercoblos secara identik. Hal ini sesuai dengan apa yang terlihat di video yang dijadikan bukti oleh pemohon. Dalam hal ini adalah pasangan calon nomor urut 1 Dedi Dayat pada pemilihan kepala daerah serentak lalu. Dan berikut adalah petikan wawancara kami bersama Ketua KPU Kabupaten Bungo Armidis.
Ketua KPU Kabupaten Bungo Armidis menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja sama untuk menyukseskan pemungutan suara ulang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini kericuhan ataupun keributan, apalagi memang pihak kepolisian disiagakan di sejumlah tempat agar massa dapat terjaga dan kericuhan juga tidak terjadi. Selain itu juga dapat kami informasikan bahwa ada 8 kecamatan yang akan menggelar pemungutan suara ulang, ini juga akan terus dijaga oleh pihak keamanan. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Happy. Terima kasih Cynthia Permana atas informasi terkini Anda langsung dari Jambi. Dan saudara, selanjutnya kita akan menuju ke Bangka Belitung. Sudah ada rekan Mia Rahmadani yang akan menyampaikan juga informasi terkini pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Selamat malam Mia. Ya baik, selamat malam Happy. Baik Mia, di Bangka Belitung juga Mahkamah Konstitusi memutuskan digelarnya pemungutan suara ulang di 4 TPS di Pilkada Bangka Barat. Ini apakah kemudian akan langsung ditindaklanjuti oleh KPU setempat? Ya, baik, terima kasih Happy. Ya, tepat sekali hari ini memang tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak KPU Kabupaten Bangka Barat bahwa usai putusan Mahkamah Konstitusi yang dilangsungkan kemarin 24 Februari 2025, pihak KPU Kabupaten Bangka Barat saat ini menyatakan siap untuk melakukan pemilihan suara ulang. Hanya tinggal menunggu kapan kemudian untuk surat secara resmi dari putusan MK kemarin itu diberikan ke pihak KPU sebagai landasan untuk melakukan pemilihan suara ulang. Dan sebelumnya seperti yang diketahui bersama bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri untuk perkara sengketa pilkada ini ada di 3 perkara. Yang pertama untuk pemilihan gubernur yang hari ini juga telah selesai dilakukan. Kemudian juga untuk di Belitung Timur yang kemudian juga ditolak oleh MK, dan pada akhirnya hari ini keputusan MK ini juga menindaklanjuti untuk pemilihan suara ulang di Kabupaten Bangka Barat. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa pemilihan untuk suara ulang ini merupakan hasil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagian, karena memang untuk penyelenggaraan ini karena terdapat dugaan pelanggaran di mana terdapat politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut yang saat ini menang, yakni Markus Yusder Rahman, di mana pada kasus ini terdapat pemilihan suara ulang untuk 4 TPS, yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan juga TPS 4 yang sama-sama berada di Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Dengan rincian jumlah untuk TPS 1 terdapat 23 orang untuk penerimaan uang, yakni politik uang yang dilakukan. Kemudian untuk TPS 2 sebanyak 27 orang, TPS 3 dan juga TPS 4 masing-masing 30 orang. Dan hal ini merupakan kesaksian dari Koordinator Desa pasangan calon nomor urut 1 Supirman Bong Mingming yang sebelumnya merupakan koordinator desa dari pasangan calon nomor urut 2 Markus Yusder Rahman. Dan saat ini selain dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Bangka Barat yang juga menyatakan siap untuk melakukan pemilihan, KPU Provinsi juga memiliki peran terkait dengan seperti apa kemudian nanti akan melakukan supervising dan juga monitoring terhadap KPU Bangka Barat selaku penyelenggara. Dan terkait dengan anggaran, PSU ini memang sejatinya tidak dianggarkan, namun secara nanti pada saat pelaksanaan akan disisir kembali oleh pihak KPU Kabupaten Bangka Barat agar nanti hasil dana hibah yang kemarin sudah diberikan ke KPU Kabupaten Bangka Barat ini dapat nantinya digunakan untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang. Dan untuk pemungutan suara ulang ini akan dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan, yakni maksimal 30 hari setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan begitu. Dan saat ini masih terus dikoordinasikan baik itu dari pihak-pihak terkait dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Bangka Barat dan juga lainnya. Dan juga selain itu untuk KPU ini juga akan dilakukan pergeseran anggaran oleh KPU Bangka Barat untuk keperluan PSU nanti. Intinya pada dasarnya prinsip untuk kali ini terkait dengan sengketa pilkada terkhusus untuk pemilihan di Kabupaten Bangka Barat akan tetap dilakukan pemilihan suara ulang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Cynthia kembali ke studio. Baik, terima kasih Mia Rahmadani atas informasi Anda dari Bangka Belitung. Selamat malam.
Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan dengan para narasumber. Ada Mas Wasisto, peneliti politik BRIN, dan juga Mas Haikal dari Perludem. Saya ingin ke Mas Haikal terlebih dahulu. Mas Haikal, kita tadi mendengar dari laporan teman-teman sebenarnya masalah-masalah yang terjadi kemudian hingga akhirnya ini menjadi sengketa itu banyak terkait dengan masalah teknis dan administratif. Tentunya juga ada masalah kecurangan di situ. Nah, pertanyaannya kemudian apakah dengan dilakukannya pemungutan suara ulang ini bisa menjadi tolok ukur dari kualitas pilkada serentak kita? Ya, bagaimana kemudian pilkada serentak ini dilaksanakan, salah satu tolak ukurnya adalah berapa banyak kemudian sengketa yang kemudian dikabulkan atau diterima oleh Mahkamah Konstitusi ya. Walaupun meski demikian itu tidak menjadi satu-satunya tolak ukur. Tapi setidaknya dari putusan Mahkamah Konstitusi yang 26 yang dikabulkan ini itu menunjukkan bahwa ada permasalahan baik itu secara teknis, administratif dan sebagainya yang memang terjadi di dalam proses pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 kemarin. Nah, kalau kita kembali lagi membreakdown ya dari 26 putusan yang kemudian atau 26 perkara yang kemudian dikabulkan tersebut, sebagian besarnya itu berkaitan dengan persyaratan, misalnya keterpenuhan persyaratan pencalonan yang seharusnya itu kan sudah menjadi sudah menjadi tugas rutinnya KPU. Sudah menjadi tugas penyelenggara pemilu untuk kemudian menelusuri, memverifikasi dan sebagainya. Jadi kalau seandainya banyak ternyata terbukti persyaratan yang kemudian tidak terpenuhi itu malah dianggap terpenuhi di dalam proses penyelenggaraan pilkadanya, kan artinya ada suatu permasalahan yang cukup mendasar terkait dengan profesionalitas dari penyelenggara pemilunya. Lalu misalnya terkait dengan hal-hal lain yang kemudian juga diputuskan oleh MK, misalnya terkait dengan pelanggaran TSM, politik uang dan sebagainya. Saya rasa ini sudah menjadi satu langkah lebih maju lah dari MK kemudian untuk kemudian bisa melihat fenomena-fenomena politik uang, pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM itu tidak kemudian tidak kemudian dilihat sebagai suatu pembuktian yang harus konkret buktinya. Karena kalau kita melihat kembali ya di dalam putusan di Mahkamah Hulu itu MK kemudian mencoba menafsirkan, kemudian mencoba untuk menelaah dan menelisik jauh lebih dalam. Meskipun kemudian mungkin di dalam proses pembuktiannya tidak sekonkret itu bukti yang dihadirkan, tetapi Mahkamah memiliki penilaian dan memiliki keyakinan bahwa memang ada mobilisasi aparatur negara dalam konteks hal ini adalah misalnya RT dan RW untuk kemudian memenangkan salah satu pasang calon. Nah, itu yang kemudian saya rasa menunjukkan bahwa ada permasalahan di dalam pelaksanaan pilkada kita. Baik itu pelaksanaan permasalahan secara teknis ataupun kemudian permasalahan yang berkaitan dengan politik uang dan juga pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Mungkin hanya saja kekuatan dari pasangan calon untuk kemudian bisa membuktikannya, membawa perkaranya itu ke MK, mendalilkannya dengan baik itu mungkin tidak merata, sehingga kemudian hanya ada 40 perkara yang lolos ke dalam proses pemeriksaan persidangan. Jadi satu yang kemudian harus kita pahami ya dari proses perjalanan persidangan di Mahkamah Konstitusi ini adalah bahwa langkah ataupun instrumen untuk menggugat hasil pemilu atau pilkada ke Mahkamah Konstitusi ini adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh peserta pemilu atau peserta pilkada, sehingga itu juga menjadi pilihan. Bukan berarti daerah-daerah yang kemudian tidak mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah daerah-daerah yang tidak ada permasalahan. Belum tentu, karena bisa saja kemudian peserta pemilunya lebih memilih untuk kemudian tidak menggugat itu, tidak mempermasalahkan atau mempersengketakan itu ke Mahkamah Konstitusi. Dan begitu pula dengan sekitar 270 perkara yang kemudian tidak lolos proses dismisal ya, itu kemudian
juga bukan berarti tidak ada permasalahan, tapi hanya saja Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak melihat atau tidak memiliki keyakinan yang kuat untuk kemudian melanjutkan prosesnya, karena misalnya dalil yang disampaikan kemudian kurang clear, kurang jelas, atau kemudian bukti-bukti yang disampaikan tidak dapat meyakinkan mahkamah, atau kemudian permohonannya tidak jelas ataupun kabur. Sehingga ketika ditanya apakah kemudian sengketa di Mahkamah Konstitusi ini atau hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi salah satu tolak ukur, ya ini merupakan salah satu tolak ukur, namun kemudian ini tidak menjadi tolak ukur tunggal karena proses persidangan yang berlangsung ini juga berkaitan dengan hak konstitusional peserta pemilu untuk kemudian memiliki keleluasaan untuk memilih untuk mempersengketakan ke Mahkamah Konstitusi ataupun tidak. Namun yang jelas adalah bahwa setidaknya 26 putusan yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan ada permasalahan yang cukup mendasar terkait dengan hal teknis maupun hal-hal yang bersifat penegakan hukum di dalam pilkada. Baik, Mas Haikal, terima kasih. Saya ke Mas Wasisto. Mas Wasis, kalau Anda melihatnya dengan digelarnya pemungutan suara ulang nanti, bagaimana partisipasi pemilihnya? Karena kan kalau di Pilkada 27 November yang lalu, partisipasi pemilih bisa besar karena ada sosialisasi di situ, ada masa kampanye dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan dalam jangka waktu yang sudah diatur dan ditetapkan, tetapi kemudian dengan menggelar pemungutan suara ulang, ini waktunya sangat singkat sekali. Akan seperti apa kalau menurut Anda partisipasi pemilihnya? Iya, baik Mbak Yati. Jadi kalau dari riset kami kan sebenarnya menunjukkan kalau partisipasi di tingkat pilkada itu sangat erat kaitannya dengan ikatan emosional dengan kandidat. Jadi kalau kandidat itu memang populer atau memang dekat secara kekeluargaan, secara etnisitas atau secara geografis, maka akan menjadi faktor pemantik untuk digelarnya pilkada di situ. Nah, masalahnya di sini kan di pilkada ulang nanti ada yang didiskualifikasi, ada yang kemudian tidak bisa mencalonkan diri dan sebagainya. Nah, tentu berkurangnya kandidat yang itu sebelumnya mendapatkan suara lebih di pilkada kemarin tentu akan mempengaruhi kualitas dari partisipasi pemilih ya. Artinya di sini belum tentu pula kandidat yang nanti maju di PSU itu akan mendapatkan suara lebih atau mungkin suara yang lebih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pemilih kan kalau diulang pilkadanya kan lelah sebenarnya. Artinya ketika pemilih itu mau datang ke TPS itu kan berpikir banyak hal. Apa stimulus yang bisa diberikan misalnya. Karena datang ke TPS sudah mengorbankan waktu untuk bekerja, waktu untuk ke ladang misalnya atau lain sebagainya. Artinya di sini faktor kompensasi bagi pemilih untuk datang ke TPS itu juga perlu dipikirkan. Karena bisa jadi TPS lebih jauh dari rumahnya masing-masing dan sebagainya. Jadi yang ketiga yang perlu dipikirkan lagi soal kandidat yang belum tentu populer, terus kemudian faktor sebagai pemilih yang lelah. Yang ketiga adalah mungkin sosialisasinya itu perlu juga tepat sasaran ya. Karena di satu sisi kan kita lihat sosialisasi di pemilu kemarin kan cukup panjang ya, 6 bulan. Jadi pemilih bisa lebih tahu detail. Kalau dalam masa yang pendek ini yang masih menjadi kerja keras bagi KPU di setempat ya, bagaimana mereka bisa secara cepat mensosialisasikan bahwa kandidat ini akan maju lagi atau mungkin terbaru akan maju. Jadi ketiga PR ini Mbak Hedi dan pemirsa ya yang bisa dilakukan oleh KPU di setempat untuk melakukan PSU di daerahnya masing-masing. Ya, ini yang menjadi tantangan ya Mas Wasis ya untuk penyelenggaraan PSU nanti di beberapa daerah, karena juga harus memikirkan bagaimana distribusi logistik itu dilakukan, kemudian sosialisasi yang harus dilakukan oleh KPUD itu benar-benar harus tepat. Terlebih kalau kemarin di 27 November itu kan semuanya disamaratakan libur begitu, menjadi hari libur nasional. Nah, kalau PSU kan belum tentu dijadikan hari libur di daerahnya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.
sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih membahas tindak lanjut putusan MK terkait pemungutan suara ulang. Saya ingin ke Mas Haikal, peneliti dari Perludem. Mas Haikal, PSU yang digelar di 24 daerah ini tentunya ada kendalanya tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Rifki sebelumnya, harus menghadapi misalnya masalah anggaran begitu. Terlebih kita menghadapi efisiensi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian menurut Mas Haikal yang seharusnya dilakukan oleh KPU daerah dan juga pemerintah daerah untuk menangani hal ini agar pemungutan suara ulangnya ini berjalan baik, kualitasnya bahkan lebih bagus daripada sebelumnya? Ya, tentu pertama kita harus melihat kembali ya berapa waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan PSU itu sendiri. Karena kan jumlah harinya itu cukup bervariasi. Ada yang 30 hari, ada yang kemudian 90, 90 hingga 180 hari. Disesuaikan juga dengan jumlah TPS yang akan dilakukannya PSU dan juga seberapa berat medan dan juga perintah yang lainnya, misalnya terkait dengan pencetakan surat suara yang baru dan sebagainya. Jadi memang ini akan menjadi tugas yang cukup berat ya di tengah dengan proses efisiensi yang dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintah pusat, termasuk juga terpengaruh kepada pemerintah daerah. Artinya memang harus dibicarakan dan harus kemudian harus kemudian direncanakan dengan sangat baik dan sangat mendetail. Karena bagaimanapun putusan Mahkamah Konstitusi ini kan adalah putusan yang tujuannya untuk merehabilitasi hak masyarakat ya, hak konstitusional masyarakat yang kemudian dinilai sudah terlanggar itu ingin dikembalikan dan maka dari itu harus dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi kita harus meluruskan dulu bahwa ini bukan merupakan kehendaknya Mahkamah Konstitusi, tidak gitu. Ini adalah bentuk dari pengejawantahan perlindungan hak konstitusional warga negara yang kemudian dinilai oleh Mahkamah Konstitusi telah terlanggar di dalam proses pemungutan suara di tanggal 27 November kemarin. Jadi kalau kemudian kita memahami hal itu sebagai bentuk dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara, maka sudah seharusnya apapun kemudian harus kita usahakan sebaik mungkin untuk kemudian merencanakan dan juga menyelenggarakan pelaksanaan PSU ini dengan sebaik mungkin. Meskipun ya kalau kita melihat kembali berdasarkan catatan-catatan pelaksanaan PSU sebelumnya, kita bisa melihat bahwa memang akan ada terjadi penurunan partisipasi. Misalnya contohnya pemungutan suara ulang DPD Sumatera Barat yang dilakukan di pasca pemilu legislatif 2024 kemarin, itu kalau saya tidak salah hanya sekitar 30% partisipasi masyarakatnya. Jadi kita harus memastikan bahwa tidak hanya kesiapan penyelenggaranya untuk kemudian menyelenggarakan ini mulai dari dana, teknis penyelenggaraan dan sebagainya, tetapi juga bagaimana menginformasikan kepada masyarakat dan memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat kemudian tidak jenuh dan tidak enggan untuk kemudian hadir di dalam proses PSU ini. Karena bagaimanapun tetap yang ingin kita tuju dari penyelenggaraan PSU ini adalah untuk mengembalikan hak konstitusional warga negara yang kemudian sudah terlanggar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih Mas Haikal. Mas Wasisto, apa sih dampaknya kalau memang PSU ini bisa menyebabkan partisipasi pemilih lebih rendah dibandingkan sebelumnya?
Ya, tentu yang paling utama legitimasi kepala daerah tempat ya. Kalau partisipasinya rendah, itu tentu kurang berwibawa di mata pemilih. Karena suara yang didapat mungkin bisa lebih rendah atau mungkin lebih tinggi sedikit dan sebagainya. Jadi itu mengurangi wibawa dan karisma kepala daerah di depan warganya. Yang kedua, kalau PSU-nya kalau partisipasinya rendah, itu juga akan menimbulkan dampak pada penyaluran kebijakan publik. Artinya di sini bisa jadi nanti ada muncul favoritisme dalam penyaluran barang publik. Misalnya yang disalurkan itu hanya konstituennya saja, yang lain tidak karena tidak memilih misalnya. Artinya dua potensi ini yang saya pikir menjadi semacam dampak kelanjutan ya kalau PSU itu partisipasinya rendah. Karena bisa jadi itu juga menjadi ajang bagi kepala daerah terpilih. Kalau misalnya terpilih di PSU akan memetakan siapa warga yang telah memilih beliau, siapa yang tidak memilih. Jadi seperti itu Mbak Edi. Baik Mas Wasis, Mas Haikal, mungkin ini terakhir apa kemudian yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil untuk bersama-sama memastikan agar pemungutan suara ulang ini bisa berjalan bersih dan tidak terjadi kecurangan atau kesalahan yang sama? Ya, tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, bahwa pelaksanaan PSU ini tidak bisa dianggap hanya sebagai sesuatu ekses saja gitu dari penyelenggaraan pilkada, tetapi ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pilkada yang tetap harus kita pantau. Apalagi ada beberapa daerah yang kemudian kita sama-sama cukup fokus untuk memantaunya di dalam proses penyelenggaraan pilkada bulan November kemarin. Misalnya pilkada di Kota Banjarbaru yang kemarin itu cukup bermasalah karena artinya masyarakat tidak memiliki pilihan sama sekali karena sudah bisa dipastikan yang menang adalah yang tidak didiskualifikasi. Namun kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan PSU dengan format surat suara kolom kosong gitu, sehingga ini tentu akan menjadi harus menjadi perhatian kita juga selaku masyarakat untuk melihat jangan sampai kemudian kecurangan-kecurangan yang sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan PHP-Kada ini kemudian terulang kembali di dalam proses pelaksanaan PSU-nya nanti. Kita harus bisa memastikan bahwa proses penyelenggaraannya jauh lebih terbuka, jauh lebih akuntabel, jauh lebih jujur, yang kemudian itu menjadi modal kita untuk kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan atau sudah terjadi misalnya di November kemarin. Dan satu lagi bahwa masyarakat sipil ya ini harus melihat putusan Mahkamah Konstitusi ya 26 putusan ini sebagai satu pembelajaran dan juga evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 kemarin. Bahwa ada permasalahan, ada kecurangan yang terjadi, itu yang kemudian harus kita pikirkan bagaimana cara mengevaluasi dan memperbaikinya melalui perubahan undang-undang yang akan dilakukan nantinya. Baik, terima kasih Mas Haikal. Terakhir ke Mas Wasisto, tapi bisa dijawab singkat saja Mas Wasis. Bagaimana seharusnya publik, terutama pemilih di daerah yang akan melaksanakan PSU ini, menyikapi putusan MK ini agar tidak menimbulkan polarisasi lebih lanjut dalam kaitannya tentu dengan dinamika politik ke depannya? Ya, saya pikir yang paling utama adalah mereka harus memikirkan dampak dari kebijakan yang nanti dieksekusi oleh pemerintah daerah baru ya. Artinya kalau misalnya mereka tidak memilih ya otomatis kompensasi kebijakan yang mereka terima akan terlambat. Tapi kalau mereka memilih maka kompensasi yang akan mereka terima lebih cepat. Jadi saya pikir logika supply and demand ini perlu diberlaku ya, bahwa kebijakan publik tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada pemerintahan baru yang terpilih. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik BRIN. Saya juga ingin ucapkan terima kasih untuk Mas Haikal, peneliti Perludem. Sebelumnya tadi juga ada Bang Rifki Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI. Terima kasih sudah berbagi pandangan terkait apa yang harus ditindaklanjuti dari putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu Mas Haikal. Malam Mbak Epi, Mas Wasisto. Dan pemirsa, demikian Indonesia Bicara, saya Epi Guritman pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.